Episode 35. Pernikahan kontrak Sang Cheo. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di hotel yang bergaya klasik modern, dengan lukisan klasik yang menghiasi dinding juga atap hotel. Jendelanya yang besar tampak klasik. Ukiran-ukiran juga ornamen yang berada di hotel tersebut menggambarkan kemewahan kerajaan peradaban Eropa. Sementara Andrew sedang check-in, Diana menebarkan pandangannya ke sekeliling ruangan lobi hotel tersebut. Tamu-tamu di sana lebih banyak adalah pasangan, baik tua ataupun muda. Tidak ada anak-anak yang berkeliaran. Alunan musik piano dengan indah mengiringi seorang wanita cantik bernyanyi merdu. Beberapa pasangan tampak berdansa dengan mesranya. "Kau mau ke kamar dulu atau tetap di sini?" tanya Andrew tiba-tiba sudah berdiri di samping Diana. Hal inilah yang Diana sukai dari Andrew, meskipun dia adalah seorang dengan penuh kekuasaan, tapi terkadang memberi kesempatan bagi Diana untuk memilih, membuat Diana merasa diutamakan. "Tidak. Sebaiknya kita mandi dulu. Lihat mereka semua tampak bersih dan rapi." Diana menunjukkan kepada para tamu yang sedang duduk dan menikmati alunan musik piano. "Atau mungkin kau sudah lapar?" tanya Diana kembali teringat sebelumnya, Andrew mengatakan kalau dia ingin makan sesuatu sesampainya di hotel. "Tidak, kita mandi dulu. Cacing di perutku masih bisa bertahan," gurau Andrew sambil menggandeng Diana mengikuti bellboy yang menunjukkan kamar mereka. Setibanya di kamar, Diana memandang sekeliling kamar, luar biasa jeritnya dalam hati. Kamar yang sangat indah bernuansa keemasan. Dengan tempat tidur besar dihiasi kelambu cantik berwarna emas dengan sandaran empuk dan hiasan besi di atasnya yang juga berwarna emas. Tepat di depan tempat tidur ada sepasang kursi cantik berwarna emas pula dengan meja kecil berdiri anggun di atas permardani indah yang empuk dan mahal. Terdapat pula meja bulat kaca di pojok ruangan dekat dengan jendela. Sementara Andrew memberikan uang tip kepada bellboy dan menutup pintu kamar, Diana membuka pintu lainnya yang ternyata pintu kamar mandi. Kamar mandi yang luas dan mewah dengan batub bergaya klasik yang lebar cukup untuk dua orang berpangkuan. Belum lagi wastafelnya yang indah. "Ayo mandi gadis kecilku." Andrew berdiri di belakang Diana dan meletakkan tangannya di dada seraya melepaskan kancing kemeja Diana perlahan. "Tunggu. Aku akan melepaskan bajuku sendiri." Diana menahan gerakan tangan Andrew dengan satu tangannya. "Baiklah." Andrew mulai melepaskan jas dan dasinya sendiri. "Aku akan mandi dulu ya." Diana memalingkan wajahnya ketika Andrew mulai melepaskan kemeja dan hendak membuka celana. Meskipun sudah lama bersama, dia tetap saja merasa malu untuk terang-terangan melihatnya dan bagi Diana momen itu adalah pemandangan yang indah dan mampu membuatnya menelan air ludah. "Tunggu, aku akan mandi bersamamu," ujar Andrew sambil melepaskan celananya. "Tidak. Tidak. Kita akan mandi sendiri-sendiri." Cepat-cepat Diana masuk ke kamar mandi sebelum Andrew benar-benar telanjang bulat. Di balik kamar mandi Diana menyandarkan tubuhnya di balik pintu sambil berusaha mengatur debaran jantungnya, dia menarik nafas dan mengeluarkannya kembali perlahan. Plak! Diana memukul keningnya dan menggelengkan kepalanya, ketika bayangan Andrew yang melepaskan pakaian terlintas di ingatan. Saat sudah sadar buru-buru dikuncinya pintu kamar mandi sebelum terlambat. Segera Diana berlari ke bilik shower dan menyiram tubuhnya dengan air hangat. Sebelumnya sudah beberapa kali mereka mandi berdua dan karena itu Diana tahu, mandi berdua dengan Andrew akan memakan waktu yang lama sekali. Amat sangat lama. Bagaimana tidak lama, kalau setiap kali mandi berdua selalu dibubuhi dengan sumbuan dan terkadang bersinta. Diana menggosok tubuhnya, membasuh setiap sudut tubuhnya dengan sabun, dan merasa geli ketika tangannya mengusap bagian D4 dan area sensitif lainnya dengan busa sabun. Membuat dia teringat ketika Andrew yang biasanya akan menggosok bagian sensitif itu. Plak! Lagi-lagi Diana memukul kening dan menggelengkan kepala,
mengusir pikiran yang senantiasa melintas di kepalanya. Segera diselesaikan mandinya dan mengenakan bathrobe keluar kamar mandi. "Cepatlah mandi. Aku sudah lapar," kata Diana sambil berjalan ke arah pakaian yang baru saja dibeli, sambil berusaha menahan diri untuk melirik Andrew yang hanya mengenakan celana dalam. Dan akhirnya bernafas lega karena Andrew segera masuk kamar mandi tanpa protes. Dikenakannya gaun selutut berwarna merah muda dan membiarkan rambut panjangnya terurai. Make up sederhana. Done. Tepat ketika Andrew keluar dari kamar mandi, dengan hanya melilitkan handuk di pinggulnya. Sisa-sisa air dari rambutnya yang basah sehabis keramas menetes di dada yang bidang dan berotot, menggoda Iman. Ingin dihapusnya tetesan air yang mengalir perlahan dan menelusuri dada Andrew seakan mengejek Diana yang terpaku. Sebelum Andrew tersadar dengan sikapnya yang gugup, Diana memalingkan wajahnya dan menyibukkan diri membereskan pakaian yang belum tertata rapi. Beberapa saat kemudian, "Kau sudah siap, gadis kecil?" Imut. Diana mendengus kesal setiap kalau Andrew memanggilnya gadis kecil. "Hahaha. Iya imut. Gadis kecilku yang imut dan cantik." Lagi-lagi kata-kata Andrew yang ini membuat Diana tersenyum malu. Dengan berpelukan mereka turun menuju restoran yang menyatu dengan lobi hotel. Duduk di meja tengah yang kosong. Dan mulai memesan makanan. Saat ini mereka di Italia, tentunya akan sia-sia kalau tidak mencicipi makanan khas mereka. Diana memesan spaghetti carbonara dan Andrew risotto sebagai makanan utama. Meja yang mereka pilih tepat berada di dekat jendela besar, yang dengan leluasa bisa memandang kanal besar yang bergoyang pelan. Ketika hidangan tiba, ingin rasanya Diana memfoto makanan tersebut yang dihias dengan cantik. Tapi sayang sekali handphone ditinggalkan di kamar sesuai perjanjian sebelumnya, mematikan handphone malam ini, agar tidak ada yang mengusik. Ini kelihatannya nikmat sekali. Diana memandang spaghetti di hadapannya kemudian mulai menggulung spaghetti dengan garpu dan memberikan pada Andrew. "Suapan pertama untukmu." Diana menyuapi Andrew. Andrew mulai menyendok risottonya dan menyodorkan ke arah Diana. "Dan ini untukmu." Andrew hendak menyuapi Diana. "Tidak. Itu suapan pertama, kau yang makan dulu. Aku akan menikmati suapan kedua darimu," Diana menolak sambil tersenyum. Sesaat Andrew tertegun. Baru sekali dia merasa diutamakan oleh seorang wanita. Bahkan orang tuanya pun lebih mementingkan diri mereka sendiri. Andrew memakan sendok pertamanya dan kemudian menyuapi Diana dengan sendok kedua. Mereka menikmati hidangan perlahan dengan senyum sambil menikmati pemandangan. Setelah menghabiskan hidangannya, Andrew memesan sepotong tiramisu untuk Diana dan dia menikmati segelas konak. "Kau bahagia sayang?" tanya Andrew sambil memandang Diana. Dipandang begitu lekat Diana menjadi malu. "Lia," jawabnya lirih. Saat itu datanglah penyanyi bersuara merdu dan mulai mengajak setiap pasangan untuk berdansa diiringi alunan dentingan piano. "Aku tidak pernah berdansa Andrew," tolak Diana malu. "Ayolah, kau hanya perlu memelukku." Andrew memeluk Diana, dan menyandarkan kepala Diana di dadanya sambil bergoyang perlahan sesuai iringan suara musik. Bergayut di dalam pelukan pria ini memberikan perasaan aman di hati Diana. "Kebahagiaan ini janganlah pergi, aku ingin senantiasa memeluk orang yang kukasihi dan bersamanya seumur hidupku. Momen indah ini akan aku kenang selamanya dan berharap keberadaanmu selalu mengisi hari-hariku. Jangan pernah pergi dan mencampakkanku." Episode 36. "Ayo kita kembali ke kamar," ajak Andrew. Mereka kemudian bergandengan tangan meninggalkan lobi. Beberapa pasang mata yang sedari tadi melihat mereka, memandang dengan kecewa. Pemandangan indah telah pergi, pria yang gagah, tampan, maskulin dengan wanitanya yang cantik, imut dan lembut. Mereka akhirnya kembali memandang pasangannya masing-masing dan meyakinkan diri,
bahwa orang di hadapannya adalah yang paling rupawan. Sesampainya di kamar, Diana masuk ke dalam kamar mandi dan melepas pakaiannya mengganti dengan piyama tidur. Sengaja dia memilih piyama model tertutup berbahan satin yang lembut. Andrew pun selesai menggosok giginya dan duduk bersandar di tempat tidur. "Kemarilah sayang." Andrew menepuk kasur di sebelahnya. Setelah menyisir rambutnya, Diana naik ke atas kasur dan duduk sambil menyandarkan kepalanya di bahu Andrew. "Kau bahagia hari ini?" Andrew kembali mengulang pertanyaan yang sama. "Tentu saja aku bahagia." Diana menjawab lembut. "Venice adalah tempat yang indah bukan? Kau bahagia di sini?" Andrew kembali bertanya seraya membelai rambut Diana. "Lihat kota ini indah." Diana mulai meletakkan tangannya melingkari badan Andrew. "Dimanapun itu asalkan bersamamu aku bahagia," bisik Diana lirih dalam pelukan Andrew. "Aku ingin kau bahagia selalu di sisiku." Andrew mengecup rambut Diana sambil memainkan rambutnya yang lembut. "Apakah kau mau selalu di sisiku dan percaya padaku?" Kembali Andrew bertanya. "Tentu saja sayang." Diana menengadahkan wajahnya menatap Andrew. "Kau harus selalu di sisiku, berjanjilah." Perkataan Andrew sedikit aneh bagi Diana. Sangat jarang Andrew bersikap begitu serius di hadapannya. Apalagi nada suara dan pandangan matanya, tampak begitu takut kehilangan dirinya. Diana tertegun memandang Andrew, seakan mencari jawaban dari pertanyaan Andrew melalui tatapan matanya. "Berjanjilah kau akan selalu di sisiku." Kembali Andrew menanyakan hal yang sama, kali ini dia membelai wajah Diana dan menatapnya tajam setengah memohon. "Tentu saja aku akan selalu di sisimu." Diana menikmati belayan jemari Andrew dan mulai mengecup jari itu ketika mengusap bibirnya. "Dan kau berjanjilah tidak akan mencampakkanku?" Diana membuka suara menuntut hal yang sama. "Tentu saja. Bagaimana mungkin kau berpikir aku akan mencampakkanmu?" Andrew menjawab dengan cepat dan bertanya dengan heran. "Ah, aku tahu seberapa banyak wanita yang di sekelilingmu dan memperebutkan dirimu." Bahkan bergantian setiap waktu, Diana sedikit cemberut mengingat hal itu dan ada nada sesak di dadanya. "Hahaha. Kau cemburu." Andrew menatap Diana yang diam, tidak menjawab dan hanya mengalihkan pandangan matanya dari tatapan Andrew. "Mereka tidak ada artinya dibandingkan dirimu. Mereka hanya berkerumun tetapi aku tidak pernah tertarik, bahkan menyentuh mereka semenjak kau di sisiku," Andrew berbisik lembut. Kalimat itu terasa indah di telinga dan menghangatkan hati, memberikan keyakinan pada diri yang terkadang gundah. "Kau tahu, aku mencintaimu dan akan selalu menggenggammu apapun yang terjadi." Andrew berbisik lembut sambil mulai mencium bibir Diana lembut. Ini pertama kali Diana mendengar Andrew mengungkapkan perasaannya. Kalimat cinta yang diucapkannya menggetarkan hati Diana, menyeruakan getaran indah di dalam dada. Momen ini akan selalu menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan bagi mereka. Ciuman Andrew mulai berubah dari lembut menjadi lebih menuntut. Tangannya mulai bergerak dengan aktif dan melepas kancing piaksma Diana. "Lain kali jangan memakai piaksma ini. Terlalu lama membukanya," bisik Andrew kesal dengan nada manja. "Tidak, tidak. Cukup, cukup." Diana menghentikan gerakan tangan Andrew, dan mulai melepaskan diri dari pelukannya. Nafas Andrew tersenggal dan menatap Diana heran. "Kau perlu tidur sayang. Malam ini kita akan tidur saja." Diana mengkancingkan kembali pakaiannya. "Jangan begitu. Kau tahu aku menginginkannya." Nafas Andrew masih tersenggal menahan gejolak diri. "Kap." Diana mengecup pipi Andrew. "Aku tahu sayang. Tapi tidak malam ini." "Tapi kenapa?" Andrew menarik kembali tubuh Diana ke dalam pelukannya dan mengunci gadis itu di bawahnya. "Kau butuh istirahat sayang. Seharian kemarin kau bekerja dan hari ini seharian pula menemaniku tanpa istirahat dari Roma sampai ke Venice.
Diana menyentuh pipi Andrew yang di atasnya dengan kedua tangan. Tapi aku masih kuat. Kau tahu staminaku hebat bukan? Andrew mulai mendaratkan ciumannya di leher Diana. Sudah, hentikan. Staminamu memang kuat tapi kau juga perlu istirahat. Kesehatanmu yang paling penting. Kemarilah, Diana mendorong tubuh Andrew ke sampingnya, dan menggulingkan tubuh besar Andrew agar memunggunginya. Kemudian dipeluknya Andrew dari belakang seraya membelai rambut Andrew. Tidurlah yang manis sayang. Masih ada waktu besuk. Berbisik lembut di balik punggung Andrew. Andrew akhirnya diam dan mengalah. Dia tarik tangan Diana agar memeluknya dengan lebih era dan mulai memejamkan matanya. Dalam hati dia merasa bahagia karena wanita yang sedang memeluknya ini begitu memperhatikannya. Tidak sekedar memanfaatkan ataupun mengiyakan. Sesaat kemudian terdengar nafas Andrew yang mulai teratur dan dengkuran halusnya. Diana membiarkan dirinya memeluk Andrew. Dia bersandar di punggung pria tersebut. Terasa nyaman dan hangat. Udara dingin di luar ruangan tidak dapat menembus ruangan kamar mereka, apalagi ada mesin penghangat ruangan yang menyala memberikan kenyamanan. Kau jangan mencampakkanku ya. Diana berbisik halus di balik tubuh Andrew. Gumaman suara Andrew membuatnya tersenyum lebar menahan geli. Meskipun dia tidak tahu apakah Andrew mendengarnya atau mengigau dalam tidur. Akhirnya dia pun memejamkan mata dan tertidur. Keesokan harinya, Diana bangun pagi sekali, semalam hampir saja dia susah untuk tidur, karena entah berapa kali Andrew mengigau, dan memeluk dirinya erat sambil mengucapkan kata jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Setelah fajar mulai menyingsing Diana memutuskan untuk bangun dan mandi terlebih dahulu. Ketika dia keluar dari kamar mandi tampak Andrew sudah bangun dan duduk di kursi di sebelah jendela kamar yang besar. Kau sudah bangun sayang. Diana memberikan kecupan lembut di kening Andrew. Andrew menjawab singkat sambil memperhatikan gadis di hadapannya yang sedang mengeringkan rambut. Aku akan mandi, kemudian kita akan sarapan di bawah dan pergi ke pusat kota kemudian kembali dengan menggunakan gondola. Andrew beranjak menuju kamar mandi sementara Diana mempersiapkan dirinya untuk hari ini. Udara pagi Venice dingin menyeruak masuk ke sela-sela kot yang dikenakan mereka. Eropa bulan awal November ini merupakan musim ini dingin, meskipun tidak ada salju. Matahari yang cerah pun tidak hanya bisa memberikan sedikit kehangatan. Mereka menikmati sarapan pagi di balkoni indah restoran, yang menyuguhkan pemandangan air dengan berbagai aktivitas di bawahnya. Berlama-lama di tempat ini pun tidak akan membosankan. Setelah sarapan mereka berjalan menuju ke pusat wisata. Di St. Mark Square, area luas yang dikelilingi bangunan penting dan halaman luas di tengahnya dengan ratusan burung merpati yang terbang bebas merupakan pemandangan yang indah. Setelah puas berfoto dan bermain dengan burung merpati mereka melangkah ke dalam bangunan, museum yang dulunya merupakan istana penguasa Venesia. Meskipun Diana tidak begitu mengerti tentang lukisan, dia tetap di sisi Andrew yang tampak menikmati dan menilai indahnya lukisan di sana. Kau menyukai ini? Andrew menunjuk pada lukisan yang menggambarkan keadaan Venesia di malam hari, dengan jembatan utama sebagai pusat lukisan. Paduan warnanya sangat indah seolah hidup. Lia indah sekali. Mengingatkan kita akan indahnya kota ini. Diana memandang lukisan tersebut. Semua lukisan memang cantik, tapi bagi dia ini memang berkesan. Membuat dia ingat pelukan hangat Andrew di jembatan tersebut semalam. Andrew berjalan menghampiri seseorang, berbicara dengan bahasa Italia yang mirip dengan bahasa Spanish. Berbuat sesuatu dengan kartu hitamnya. Tak lama kemudian mereka berjabatan tangan. Apa yang kau lakukan? Apakah kau membeli lukisan ini? Tanya Diana heran karena Andrew kembali tanpa membawa apapun. Andrew hanya tersenyum dan menggandeng tangan Diana keluar, menuju ke gereja tua yang selalu berdiri kokoh dan indah dengan mozaik berlapis emas.
Gereja tersebut merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi. Andrew membawa Diana duduk di dalam gereja. Sekarang kita di sini. Meskipun kau bukan penganut agama Katolik. Tapi kau tahu kan gereja adalah tempat yang sakral. Diana menganggukkan kepalanya. Berjanjilah di sini bahwa kau akan selalu di sisiku apapun yang terjadi. Kau akan menemaniku sampai tua. Kembali Andrew mengucapkan perkataan yang sama seperti semalam. Diana memandang Andrew dan mengucapkan janjinya, aku berjanji akan selalu diisimu apapun yang terjadi. Dia berhenti sesaat dan kemudian berbalik bertanya, maukah kau berjanji pula bahwa kau tidak akan mencampakkanku dan selalu bersamaku selamanya? Gadis bodoh. Tentu saja aku tidak akan pernah mencampakkanmu dan akan selalu bersamamu. Aku berjanji. Kecupan di bibir Diana mengunci janji Andrew. Di sini kita berdua membuat janji kontrak, walaupun kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas saya akan menulis di handphoneku perjanjian sekaligus kita berjanji di sini, bahwa kita melakukan pernikahan kontrak, mulai hari sampai masanya nanti, ujar Diana sambil mengetik perjanjian secara simbolis di dalam catatan HP-nya. Okelah setuju, jawab sang CEO. Hari mulai sore, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel dengan menggunakan gondola. Kau tahu, meskipun aku beberapa kali berkunjung ke sini, tapi menaiki gondola merupakan pengalaman pertamaku. Bisik Andrew saat mereka menaiki gondola dan duduk berdampingan sambil menikmati pemandangan.